Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kalau semuanya pada baik, semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Amin amin ya robbal alamin. Ibu sangat senang sekali berada di ruangan ini bertemu dengan anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini bersama-sama yaitu kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, ibu teringat pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah ibu untuk memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu, agar kita lebih saling bisa mengenal satu sama lain, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Nah, baik, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, nama ibu Ayu Puji Lestari, biasa dipanggil Ibu Ayu. Nah, ibu tinggal di kota Rantau Prapat, Sumatera Utara. Nah, ibu ini mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari program bimbingan dan konseling. Bagaimana? Apakah sudah kenal semua dengan ibu? Alhamdulillah, kalau kalian sudah kenal semua. Semoga dalam perkenalan kita kali ini kita menjadi saling mengenal, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Nah, anak-anakku sekalian, pada kegiatan hari ini ibu akan memberikan suatu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Di mana layanan informasi ini bertujuan untuk membekali para peserta didik untuk memahami atau memberikan suatu pemahaman berbagai hal agar individu dapat mengembangkan dirinya, dapat merencanakan, serta dapat mengembangkan pola kehidupan sebagai peserta didik. Nah, kalian tahu nggak sih layanan informasi itu apa? Ada yang tahu? Nah, bagus. Layanan informasi itu adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk memberikan berbagai informasi guna untuk memberi pemahaman dan pengetahuan kepada peserta didik untuk dapat memberikan suatu pertimbangan dan suatu pengambilan keputusan. Adapun topik pembahasan kita kali ini, kita akan membahas pola hidup bersih dan sehat. Ibu mempunyai satu cerita nih. Nah, ada dua orang anak yang saling berteman. Kita panggil saja ini si A dan ini si B. Mereka memiliki pola hidup yang berbeda. Si A memiliki pola hidup yang tidak sehat, sedangkan si B memiliki pola hidup yang sehat. Si A ini selalu saja bermalas-malasan atau tidak peduli dengan pola hidup sehatnya, mulai dari merokok, memakan makanan yang mengandung banyak pengawet, suka begadang, tidak pernah sarapan, dan tidak pernah memperhatikan kebersihan diri maupun lingkungannya. Nah, melihat perilaku si A yang seperti itu, maka si B ini memberikan saran kepada temannya untuk dia agar lebih memperhatikan pola kehidupannya. Nah, tapi si A ini menghiraukan atau menolaknya karena dia berpendapat bahwa pola hidup bersih dan sehat ini hanya dilakukan oleh orang tua saja. Anak muda tidak boleh melakukannya. Hingga suatu ketika si A ini merasakan dampak akibat dari dia tidak pernah menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Dia merasakan tubuh yang lemas, lesu, dan dia sulit untuk berkonsentrasi. Dia lebih sering terkena penyakit hingga dia untuk belajar di kelas pun terganggu. Jadi nilai-nilainya pun menurun dan
Si A ini menyesalinya. Nah, sedangkan si B ini, dia karena menjaga pola hidup dia yang sehat dan bersih ini, dia dapat menjalani kegiatan pembelajarannya dengan baik dan dia mendapatkan prestasi yang baik di sekolahnya. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita sangat perlu sekali dan penting untuk menjaga pola hidup sehat dan bersih supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan kita akan menjadi lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, adapun peraturan-peraturan yang harus kita lakukan di kegiatan kali ini. Misalnya saja pada kegiatan layanan informasi ini, kalian harus berperan aktif dalam mengikuti kegiatan kali ini. Nah, apabila kalian ingin berpendapat atau bertanya, silakan kalian mengacungkan tangan atau mengangkat tangan kalian. Lalu mulailah berpendapat. Nah, apabila ada pendapat yang berbeda dari kalian atau teman-teman kalian, maka kalian harus menghargainya. Karena kita ini semua bebas untuk berpendapat. Nah, apabila nanti teman-teman kalian berpendapat dan bersifat pribadi, maka kalian harus merahasiakannya. Sampai sini paham? Baik. Nah, anak-anakku sekalian, nanti pada saat kita melaksanakan kegiatan layanan informasi ini, adapun aturan-aturan ataupun tata cara dalam melaksanakan layanan informasi ini. Pertama-tama, Ibu nanti akan menjelaskan suatu materi, yaitu tentang pola hidup bersih dan sehat. Lalu selanjutnya, apabila Ibu sudah selesai menjelaskan, anak-anak bisa bertanya ataupun memberikan pendapat dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu kalian boleh berpendapat ataupun menanyakan sesuatu. Nah, setelah itu Ibu juga nanti akan membagikan kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, di mana kelompok ini akan membahas suatu topik atau tema yang nanti Ibu akan beritahu di dalam kegiatan nanti. Nah, nanti setelah itu anak-anakku, setelah apa yang sudah kita bahas, kalian catat, lalu kalian perwakilan dari satu kelompok, perwakilan dari semua kelompok, lalu mempresentasikannya ke depan. Nah, yang akan dipresentasikan nanti adalah dari isi bahan diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Bagaimana, sudah paham semuanya? Baik. Kalau sudah paham, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang ingin kita jalankan di dalam kegiatan kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang Ibu terangkan dan Ibu sampaikan semuanya dapat terserap di dalam memori kalian, agar kalian dapat merealisasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tema pada kali ini yaitu tentang pola hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang tahu tidak tentang pola hidup bersih dan sehat? Nah, bagus. Pola hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS ini adalah upaya-upaya dalam menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, bagi keluarga, bagi kelompok, dan masyarakat dalam sikap atau perilaku agar dapat menerapkan hidup sehat dan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kesehatan.
Nah, apabila anak-anakku sekalian menyayangi tubuh kalian dan ingin terus menikmati waktu dengan kondisi tubuh yang fit, tanpa adanya keluhan penyakit yang berat atau lesu, menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini adalah perilaku pilihan yang tepat. Karena tujuan dari PHBS ini adalah untuk mencegah resiko penyakit-penyakit dan memelihara kesehatan secara keseluruhan. Lalu, apa aja sih perilaku untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu? Perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sendiri. Nah, pada dasarnya PHBS ini diterapkan bisa di rumah tangga, di sekolah, di lingkungan kerja, serta tempat umum lainnya. Nah, masing-masing PHBS ini di tempat tersebut sedikit berbeda, tetapi prinsipnya kurang lebih sama, yaitu yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, misalkan contoh perilaku bersih dan sehat di sekolah itu apa? Dengan membeli jajanan-jajanan yang sehat. Misalnya saja seperti membeli jus buah, membeli susu atau sayuran, bukan malah kita membeli gorengan yang banyak minyaknya dan banyak membeli jajanan-jajanan yang mengandung bahan pengawet. Nah, bahan pengawet itu bisa menimbulkan atau memicu efek jangka panjang, yaitu berupa munculnya kanker. Lalu selanjutnya perilaku yang kedua yaitu olahraga teratur. Kalau kita orang yang rajin berolahraga ini dapat memiliki daya tahan tubuh yang baik. Nah, olahraga teratur ini amat pas untuk melindungi tubuh kita dari tumpukan lemak. Lemak itu akan mengakibatkan sumber dari berbagai macam penyakit. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Keempat, tidak merokok. Nah, kenapa kita tidak boleh merokok? Karena di dalam rokok ini terdapat beberapa zat-zat atau racun yang berbahaya bagi seluruh tubuh kita. Berdasarkan penelitian, rokok dapat menyebabkan penyakit jantung, penyakit stroke, osteoporosis, dan banyak penyakit lainnya yang dapat merusak organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu selanjutnya perilaku yang kelima yaitu memberantas jentik nyamuk minimal seminggu sekali. Nah, kenapa sih kita harus memberantas jentik nyamuk? Ada yang bisa jawab? Oke, bagus. Yang pertama, agar kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit yang bisa ditularkan melalui nyamuk ini. Perilaku yang keenam, yang terakhir, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, mari kita biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita jaga keasrian dan keindahan lingkungan di sekitar kita. Sampai sini anak-anakku semuanya sudah paham? Baik, sekian dari materi Ibu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Tidak ada, sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham semuanya, Ibu selanjutnya akan membagikan sebuah kelompok. Kelompok ini terdiri dari 5 anggota siswa. Jadi silakan anak-anakku membentuk kelompoknya. Dan tugasnya ini adalah silahkan anak-anakku mendiskusikan tentang sudahkah Anda menerapkan pola hidup bersih dan sehat, atau sejauh mana Anda menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta apa dampak yang sudah dirasakan oleh anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku perlu diskusikan topik tugas tersebut bersama kelompoknya. Kemudian anak-anakku diminta untuk mencatat hasil diskusinya dan memaparkan atau mempresentasikannya. Apa sih yang harus dipaparkan? Yang harus dipaparkan ini ialah hasil dari diskusinya.
Misalnya saja anak-anakku sekalian sudah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Apa saja sih yang sudah dilakukan? Contohnya misalkan anak-anakku sudah rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Manfaatnya apa? Dampaknya apa? Lalu anak-anakku sudah menerapkan olahraga. Apa sih yang dirasakan manfaatnya bagi kalian semua? Baik, nah seperti itu ya. Apakah anak-anakku sudah paham? Baik. Baik anak-anakku sekalian, sudah menampilkan hasil dari diskusinya mengenai seberapa jauh menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta dampak apa saja yang telah dirasakan. Ibu sangat mengapresiasi bahwasanya pemaparan dari presentasi dari kelompok kalian sangat bagus dan sudah banyak yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Mudah-mudahan dengan seiring berjalannya waktu kalian bisa konsisten dalam menerapkan perilaku pola hidup bersih dan sehat dan merasakan apa saja dampaknya, terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan begitu kita akan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan semangat. Oke anak-anakku sekalian, setelah kita berdiskusi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke anak-anakku sekalian, setelah kita selesai berdiskusi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham. Kalau begitu kita ambil kesimpulan ya. Kira-kira apa sih kesimpulan dari materi yang telah kita bahas pada hari ini? Ibu akan mengajukan pertanyaan dan anak-anakku akan menjawab pertanyaan dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan PHBS? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Baik, terima kasih anakku sudah menjelaskan apa itu PHBS. Lalu yang selanjutnya, kira-kira bagaimana sih perilaku PHBS itu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Baik, tepat sekali. Selanjutnya, apa sih manfaat yang anak-anakku rasakan setelah melaksanakan layanan informasi ini? Apakah topik yang dibahas ini bermanfaat? Baik, siapa yang ingin menjawab? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, berarti anak-anakku sekalian bisa dapat merasakan topik yang kita bahas pada kali ini ya. Anak-anakku sekalian, sekian materi dari Ibu mengenai pola hidup bersih dan sehat. Minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kepemimpinan. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat merealisasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, mari kita tutup materi ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang materi selanjutnya ya. Cukup sekian materi hari ini dari Ibu. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.